Setiap hari kita hidup dengan tuntutan. Ada target, tanggung jawab, dan ekspektasi yang harus dipenuhi. Dalam proses itu, tekanan pelan-pelan muncul dan kita menyebutnya sebagai stres. Stres sering dianggap negatif, padahal sebenarnya stres adalah respon alami tubuh dan pikiran ketika kita menghadapi tantangan. Artinya, tubuh kita sedang berusaha beradaptasi. Masalahnya bukan pada stres itu sendiri, tetapi pada cara kita menyadarinya. Secara umum, stres memiliki dua bentuk. Yang pertama adalah eustress, stres yang memberi dorongan. Kita merasa tertantang, lebih fokus, dan termotivasi. Yang kedua adalah distress, stres yang berkepanjangan dan melelahkan ketika tekanan terasa terlalu berat dan mulai mengganggu keseharian. Eustress dan distress seringkali tidak terpisah jelas. Stres yang awalnya memotivasi bisa berubah menjadi distress ketika kita terus memaksa diri tanpa memberi ruang untuk berhenti dan bernapas. Ketika stres sudah tinggi, hal-hal kecil mudah berubah menjadi masalah. Bayangkan dua rekan kerja mengejar target yang sama, tetapi caranya berbeda. Yang satu ingin cepat dan satu ingin rapi. Jika informasi tidak jelas dan emosi sudah lelah, perbedaan itu bisa berubah menjadi konflik. Konflik sendiri dapat terjadi dalam diri antar individu maupun antar kelompok, dan sering dipicu oleh perbedaan kepentingan, informasi yang tidak lengkap, tumpang tindih peran, atau perebutan sumber daya. Karena itu, pengelolaan perlu dilakukan dari dua arah. Dari sisi individu, kita bisa menjaga kebugaran, melakukan relaksasi, mengatur waktu, dan mencari dukungan sosial yang sehat. Dari sisi organisasi, kuncinya memperjelas peran, memperbaiki komunikasi, menciptakan sistem yang adil, serta menyediakan dukungan seperti pelatihan atau konseling. Untuk konflik, tujuannya bukan mencari siapa yang salah, tetapi menemukan solusi. Caranya, pisahkan orang dari masalah, fokus pada kepentingan, siapkan beberapa pilihan, lalu gunakan kriteria yang objektif agar keputusan terasa adil. Pada akhirnya, setiap tekanan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh, dan setiap perbedaan adalah kesempatan untuk belajar bekerja lebih baik. Stres tidak harus melemahkan, dan konflik tidak harus memecah. Dengan sikap yang tepat, keduanya justru dapat membentuk ketangguhan, memperkuat kolaborasi, dan meningkatkan kualitas diri kita dalam bekerja. Kita mungkin tidak bisa memilih situasi kerja selalu ideal, tetapi kita bisa memilih cara meresponnya. Dengan pengelolaan stres dan konflik yang tepat, organisasi menjadi lebih produktif dan setiap orang bekerja dengan lebih sehat serta saling menghargai.